Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta diberikan kelancaran ya, rezeki yang lancar, yang halal barokah. Tidak lupa ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas dipertemukan solusi yang terbaik buat kalian semua. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, bil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Saya mulai harinya yaitu hari Senin, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 ya. Tentunya masih di bulan November ya, 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Disinilah letak doamu yang terkabul ya, kira-kira seperti itu ya, ataupun bisa dikatakan disinilah letak doamu yang terwujud ya, bisa saja seperti itu ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah nantinya ya, silakan ditonton, disimak ya, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah paham. Untuk poin yang terakhir, sering saya mengatakan apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang tertarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, kan seperti itu. Nah ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa. Karena apa? Karena ini kan bersifat general sobat ya. Jadi luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya ya, itu bisa saja kalian nanti akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat karena saya akan tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang bisa saya tembak, yang akan bisa saya berikan suatu jawaban yang lebih akurat karena sudah banyak sekali ya yang seperti itu. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Cancer, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Cancer. Di sini ada zodiak Aquarius, artinya zodiak Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat asmara Aquarius dulu 3 hari ke depan. Aquarius, asmara kalian kartu utama muncul petunjuk dari Chariot. Itu ada laki-laki ya, depannya ada singa hitam sama putih. Terus dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune, adanya perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aquarius tentang asmara ya, khususnya di 3 hari ke depan. Ini kelihatannya Aquarius ketika menghadapi situasi asmara, kelihatannya asmara kalian kurang bisa stabil di sini.
Kenapa saya mengatakan kurang bisa stabil? Karena jelas muncul The Chariot, artinya bahwa kalian itu selalu dibikin mikir ya gitu loh, agar bagaimana bisa stabil. Nah, dari situ kan berarti kalian ada masalah gitu loh. Cuman di sini disarankan apapun itu masalahnya ya, kalian harus jangan ada rasa bimbang, jangan ada rasa ragu, pilih salah satu jalan yang terbaik. Kalian harus berani mengambil salah satu keputusan agar bisa baik. Kan seperti itu. Ini kan tergambarkan dua singa hitam sama singa putih gitu loh ya. Artinya ketika kalian memilih singa putih ya, ini contoh jalan kanan ya silakan ambil. Ya sama ketika kalian pilih singa hitam ataupun jalan yang sebelah kiri ya silakan ambil. Silakan kalian mengambil sebuah keputusan ya, jangan ragu, jangan bimbang. Ketika itu akan membuat asmara kalian bisa stabil lagi. Yang bermasalah agar bisa damai, agar bisa dingin lagi. Intinya kan di situ, sobat. Jadi di sini jangan ragu ya untuk Aquarius ya. Agar apa? Agar kalian menemukan solusi terbaik gitu loh. Nanti perkara hasil atau tidak itu dipikir belakangan, karena apapun itu setiap masalah ya, setiap kita mengambil keputusan mesti kan ada konsekuensinya. Entah itu baik entah buruk ya tidak masalah, itu yang penting kita harus mengambil dulu, harus berani dulu untuk mengambil suatu keputusan ketika ada suatu masalah. Jangan dibiarkan, ketika itu dibiarkan kalian akan sulit. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Nah, ini kalian mumpung terbantungan sama Wheel of Fortune, sobat. Gitu loh ya. Artinya apa? Bisa bisa saja kalian ini apa ya, akan didampingi ya ataupun akan didekati sebuah roda-roda keberuntungan, ataupun Dewi Fortuna sedang berpihak sama kalian. Nah, makanya saya tadi mengatakan ketika kalian berani mengambil keputusan ya, dalam arti kalian mengalami kesulitan dalam hal kestabilan, tapi kalian berani mengambil sikap, berani mengambil keputusan, ini insya Allah akan ada gambaran bagus. Nah, contoh gini ya, ketika kalian adanya konflik, dan konflik itu sangat rumit ya, sangat berat. Ketika itu memang adanya suatu pisah ataupun ada suatu kandas, ya itu mungkin jalan terbaik, sobat, gitu loh. Nah, bukan berarti ketika kita berpasangan terus kita ada konflik, terus ada masalah kita pisah, kita susah ya, bukan apa ya istilahnya, bukan berarti itu membuat kita tidak bahagia ya, tidak seperti itu. Bisa saja itu mungkin langkah terbaik biarpun kita menempuh jalan sendiri-sendiri, ini contoh. Nah, itu mungkin bisa saja itu yang terbaik buat kalian gitu loh ya. Nah, ketika kalian dihantam masalah berat tapi kalian pertahankan, terus kalian itu istilahnya itu selalu mikir, selalu ada tekanan batin. Lah, buat apa seperti itu, sobat? Nah, itu yang saya maksud. Intinya di sini apa ya, kesenangan ya, terus kebahagiaan itu akan berpihak sama kalian, sobat. Asalkan kalian berani mengambil keputusan. Nah, makanya itu ketika kalian menghadapi suatu masalah yang rumit, ketika tidak bisa dipertahankan, ya lepas. Nah, itu kan juga, bukan berarti lepas itu kita susah. Nah, itulah mungkin jalan yang akan membuat kita senang. Kira-kira di situ ya, sobat ya. Daripada kita tertekan batin. Nah, kecuali bisa diselesaikan, ya mau diselesaikan. Jangan sampai kita pisahan. Kira-kira kan di situ. Karena apapun itu ya, ini sedang menunggu kalian, sedang menanti kalian. Tinggal kalian sendiri bagaimana untuk menyikapi dan mengambil sebuah keputusan. Kira-kira di situ. Oke, kita lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir ya. Aquarius, kartu utama kalian muncul petunjuk King of Pentacles. Ada raja duduk ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Magician, ada seorang memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap energi Aquarius ya, sepertinya ini banyak dari Aquarius yang berharap adanya suatu kesejahteraan, adanya suatu kemakmuran ya dalam hal pekerjaan gitu. Mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan, ini kelihatannya banyak sekali ya. Jadi Aquarius yang berharap ke arah situ. Apakah itu bisa terjadi? Ya. Nah, ini jawabannya kartu konfirm mengatakan The Magician. Ini ada residual energi. Yang satu energi positif, yang satu energi negatif. Nah, apakah bisa terjadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa Aquarius kebanyakan ini menginginkan adanya suatu kestabilan, kan intinya di situ. Nah, bisa saja asalkan satu, mungkin energi positif ini lebih kuat ataupun lebih besar berpihak sama kalian. Jadi kalian akan bisa mencapai target-target lah, gitu loh. Nah, ketika itu energi negatif yang lebih besar ataupun yang lebih kuat, nah bisa saja ini kandas, sobat. Banyak halangan, banyak problem ya. Semakin terpuruk dalam usaha kalian, bisa saja seperti itu. Karena di sini jelas The Magician menggambarkan bahwa adanya suatu tembakan black magic gitu loh dari orang-orang toksik. Jadi kalian harus mampu menyikapi itu semua. Situ ya. Oke, lanjut dulu di faktor keuangan ataupun kerezekian. Ini Aquarius, kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Cup. Tangan keluar dari awan memegang cup, atasnya ada seperti merpati yang mau masuk itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Death ya. Ini ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat.
Ini kalau saya tangkap sih bisa diartikan gini ya. Mungkin dulu ataupun kemarin ya, khususnya mungkin 3 hari ke depan. Ini kelihatannya akan ada tanda bagus ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Mungkin akan ada suatu pemasukan-pemasukan keuangan ataupun pemasukan-pemasukan kerezekian, entah besar entah kecil, entah tak terduga maupun terduga. Kelihatannya sih seperti itu ya. Cuman di sini harap berhati-hati ya, lagi-lagi warning untuk Aquarius ya. Bisa saja itu akan terpending sobat. Gitu. Bisa saja itu akan terpending, bisa saja itu mental, bisa saja itu batal, bisa saja itu nyampe. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini jelas kartu konflik mengatakan death gitu loh. Nah, death ini juga hampir sama seperti The Magician, cuman di sini menggambarkan akan ada suatu kejutan-kejutan, akan ada suatu perubahan yang mendadak, sobat, yang tiba-tiba gitu loh ya. Bisa saja tiba-tiba kalian dihantam sebuah kerezekian ya, yang besar, bisa saja seperti itu. Bisa saja kalian akan dirugikan secara keuangan. Entah ada mungkin ada keperluan yang tanpa kalian duga, tiba-tiba kalian mengeluarkan uang, entah adanya suatu yang sudah deal-dealan tapi ada pembatalan-pembatalan yang sehingga membuat kalian akhirnya tidak mendapatkan sebuah keuangan. Nah, bisa saja seperti itu. Karena jelas di sini ada suatu tembakan energi black magic yang sangat kuat. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana agar bisa menanggulangi itu semua? Ya harus dinetral sobat ya. Sering saya mengatakan itu netralkan. Ketika itu kalian netralkan itu insya Allah akan bagus karena di sini adanya dead gitu loh. Apalagi kalian sudah adanya suatu penantian, kalian sedang ditunggu sebuah rezeki-rezekian gitu loh. Ya apa istilahnya tuh gini loh. Ketika mungkin kalian tertembak ya, tapi sudah kalian netralkan, insya Allah ini akan mengena sama kalian. Ataupun nasib kalian aja baik ya. Mungkin tidak ada tembakan, ya tidak mungkin tidak ada orang toksik, nah kalian juga akan diuntungkan di sini. Tapi ketika ada tembakan atau kalian sudah tertembak tapi belum dinetral, ya ini akan ada suatu penganselan gitu loh. Jangan sampai itu terjadi sobat. Takutnya kan gini, ketika kalian sudah deal-dealan tentang masalah bisnis apa, tiba-tiba itu gagal, nah itulah yang kan sangat disayangkan gitu loh. Karena kalian apa ya istilahnya tuh uh, tidak apa ya, tidak adanya suatu pembukaan aura gitu loh ya, tidak adanya suatu istilahnya tuh pengontrolan kembali ya, tidak ada suatu penetralan lagi, akan sangat disayangkan ya. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk Aquarius ya, untuk akan mendeteksi ketiganya di sini. Oke ya, setelah saya deteksi ya secara penerawangan doa kalian yang apakah bisa terwujud di faktor asmara ya. Ini kelihatannya Aquarius terdeteksi 50-50 ya. Ada yang terwujud doanya, dalam arti ada yang diuntungkan, ada yang tidak ya gitu loh. Bukan berarti tidak diuntungkan tuh, cuman mungkin masih berproses gitu loh. Mungkin kalian harus menyelesaikan sebuah masalah-masalah di sini. Nah, seperti itu. Makanya saya tadi mengatakan ini hampir sama ya. Secara penerawangan saya tadi menangkap ketika kalian tidak ragu di sini, insya Allah akan menemukan suatu kestabilan, akan suatu kesenangan tersendiri buat kalian. Di situ letak kuncinya sobatnya. Nah, kalau di faktor pekerjaan ataupun di faktor karir, apakah doa kalian ini akan bisa terwujud di arah situ, gitu loh. Nah, ini saya menangkap di sini 50-50. Ya. Karena di sini jelas ada suatu energi, dua energi gitu loh. Makanya ada suatu tembakan gitu loh sobat. Ketika itu lebih kuat energi positif, insya Allah di sini akan ada suatu perkembangan, akan ada suatu kejutan-kejutan di faktor pekerjaan. Mungkin yang sulit akan mengalami naik ya, mungkin yang kurang bisa mencapai target tiba-tiba bisa mencapai target. Kira-kira di situ sobatnya. Nah, kalau di keuangan ini hampir sama seperti pekerjaannya. Ini jelas ya. Karena apa? Saya mengatakan jelas. Di sini jelas ada suatu tembakan yang sangat kuat sobat. Tidak bisa dibohongi. Makanya di sini bisa saja ini ada hal yang menggembirakan ya, sangat menggembirakan, dan juga bisa saja ini ada suatu hal yang sangat buruk, yang sangat menyedihkan. Yaitu tadi ada yang mungkin ada suatu pengencelan, adanya suatu pembatalan, adanya suatu istilahnya itu urung ya. Ketika kalian akan diberikan uang itu istilahnya diurungkan semua. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, sobat ya. Kalau bisa dinetral ini ya untuk sahabat Aquarius agar bisa mengena. Ketika kalian biarkan, sering saya mengatakan ini akan berimbas gitu loh sobat. Nah, kalau bisa dinetral ya, biar bisa bagus, biar tidak berimbas kemana-mana. Ya. Oke ya, untuk sahabat Aquarius mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu pembacaan yang baik kita jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan takuti hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya.
apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan lagi sama kalian. Karena apa? Pada dasarnya kalian sendiri yang merasakan, yang menilai dan yang menyikapi apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat. Sikapi ini dengan bijak karena apa? Ini kan bersifat luas general. Saya nggak tahu nama kalian. Kan seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah, apalagi ini di luar logika ya, jangan dibiarkan. Ketika kalian biarkan nanti akan habis-habisan sobat. Akan makin terpuruk, akan hancur-hancuran. Nah, bagaimana untuk menanggulangi itu semua? Karena ini kan masalah di luar logika. Nah, gampang ketika kita ada niat satu, kuatkan ya doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga lakukan nomor dua, langkah-langkah ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keberhasilan itu akan bisa lancar masuk. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan mau bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubah nasib itu sendiri. Nah, kan seperti itu, minimal apa? Adanya suatu usaha, adanya suatu ikhtiar. Nah, ketika kita sudah ikhtiar, nah kita harus yakin bahwa itu akan membuat membuat nasib kita akan lebih baik, lebih terarah ke langkah selanjutnya. Kan seperti itu ya untuk sahabat Aquarius ya. Oke, sekali lagi untuk sahabat Aquarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Aquarius tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.